Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami di pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, hari ini Selasa 12 Oktober 2021 dari Roma pasal 12 ayat 19. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, hamu akka nahina holongan, unak kamu marlulu, pasahat hamu marimasi tude bata. Aitar surat do, diaudo pamaloson, aupe mamaloson, ninna Tuhani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar ungkapan damai itu indah. Dari ungkapan itu menjadi satu bukti bahwa tidak ada yang lebih indah dari suasana damai atau kedamaian. Kedamaian itu suasana yang didambakan oleh setiap insan hidup, baik manusia maupun alam semesta. Karena suasana damai itulah manusia dan alam semesta ini tercipta harmoni atau keindahan. Dan dari harmoni itu, maka ada sukacita, ada kebahagiaan dan persahabatan. Barangkali kita dapat belajar pada sebuah jam yang berdetak setiap detik. Namun ia bisa melewati 60 detakan dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, dan 365 hari setahun. Ia hanya berdetak setiap detik. Demikian pula kedamaian. Tanpa kita sadari, sebuah senyuman dan sapaan yang tulus telah membuat damai di hati orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan sebuah senyuman, kita telah menciptakan suasana menjadi penuh damai dan cinta. Alangkah indahnya persekutuan itu bila hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, jauh dari pertengkaran dan perselisihan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika ada orang lain berbuat jahat kepada kita? Mungkin berbagai reaksi yang dapat kita tunjukkan. Mungkin ada yang mendiamkan perbuatannya, ada yang membalaskannya, namun ada juga yang memaafkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan dalam firman ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ini perintah yang sangat susah kita laksanakan. Jangankan berbicara musuh yang berbuat jahat kepada kita atau yang menganiaya kita, orang dekat dengan kita saja, jika berbuat jahat atau melukai hati kita secara manusiawi, kita kadangkala membalasnya. Tetapi oleh firman ini, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh menuntut balas dari kejahatan yang dilakukan kepada kita. Kejahatan dibalas dengan kejahatan akan melahirkan kejahatan lagi. Kita harus memberikan tempat,
bahwa pembalasan itu hak mutlak Tuhan. Siapa yang berusaha membalaskannya kepada orang lain, itu berarti ia telah mengambil hak mutlak Tuhan itu. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kebaikan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Bukankah Yesus mengajarkan agar orang percaya berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita? Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuatlah yang baik bagi mereka. Kalahkanlah kejahatan dengan kasih, dan tersenyumlah bagi mereka. Itu pasti akan membahagiakan kita ketimbang membalaskannya. Oleh karena itu, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarlah dan tuntunlah selalu hidup kami untuk dapat melakukan perintah firman-Mu, agar kami tidak membalaskan kejahatan yang diperbuat orang lain kepada kami, tetapi biarlah Tuhan yang membalaskannya, karena itu adalah hak dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam sehat bagi kita semua, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkatimu.